hari berperang, kini Iran dan Israel saling klaim kemenangan sebelum perang akhirnya dihentikan karena gencatan senjata. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengklaim pihaknya telah melakukan perlawanan heroik. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan membuat kemenangan bersejarah. Benarkah perang antara Iran dan Israel sudah berakhir ataukah akan ada serangan lanjutan yang melanggar gencatan senjata? Bersama saya Diandra Mukni, inilah The Prime Show selengkapnya. ב-12 הימים של מבצע עם כלבי השגנו ניצחון היסטורי, והניצחון הזה יעמוד לדורות. You guys got to calm down. I didn't like plenty of things I saw yesterday. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. با تمام قوا دفاع خواهیم کرد، برای پیروزی خواهیم جنگید. ما شهادت رو فیض بزرگ می‌دانیم. Ini tidak main-main, benar-benar. Saya pelajari tiap malam, saya lihat, this is very dangerous time. Very dangerous time. Iran dan Israel saling mengklaim kemenangan pasca perang yang berlangsung selama 12 hari. Warga Iran berkumpul di kota Teheran untuk merayakan berakhirnya perang yang disulut keserangan Israel pada 13 Juni. Perang berakhir setelah dilakukannya gencatan senjata kedua negara. Dalam pernyataannya, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan perang berakhir dengan gencatan senjata yang dipaksakan. Pezeshkian menyatakan pihaknya telah melakukan perlawanan heroik. Pejabat Iran juga mengklaim kemenangan dalam perang dan menekankan Israel dan Amerika Serikat meminta gencatan senjata tanpa benar-benar mencapai tujuan mereka, yakni membongkar program nuklir Iran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengklaim kemenangan Israel pada perang 12 hari. Dalam pernyataannya, Netanyahu menyatakan membuat kemenangan bersejarah dan Israel telah disingkirkan ancaman bom nuklir Iran. ב-12 הימים של מבצע עם כלבי השגנו ניצחון היסטורי, והניצחון הזה יעמוד לדורות. הסרנו מעלינו שני איומים קיומיים מיידיים, איום ההשמדה בפצצות גרעין ואיום ההשמדה ב-20,000 טילים בליסטיים. אם לא היינו פועלים עכשיו, מדינת ישראל הייתה עומדת בקרוב לפני סכנת השמדה. אבל זה לא קרה, כי ברגע המכריע קמנו כלבי, נעמדנו כארי, והשאגה שלנו הרעידה את טהרן והידדה בכל העולם. Iran dan Israel sepakat lakukan gencatan senjata setelah 12 hari terlibat perang sengit. Amerika Serikat juga ikut menyerang Iran dengan targetkan 3 fasilitas nuklir Iran. Iran pun membalas serangan Amerika dengan menggempur pangkalan militer AS di Qatar sebelum akhirnya Presiden Donald Trump menyatakan gencatan senjata. Sebelumnya 4 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam serangan rudal Iran yang menghantam kota Beersheba, Israel Selatan. Serangan terjadi setelah gencatan senjata total antara Iran dan Israel digaungkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Operasi penyelamatan berlangsung di Beersheba, Israel Selatan pada hari Selasa. Setelah serangan rudal Iran menewaskan 4 orang dan melukai puluhan lainnya. Petugas darurat Israel terus menyisir lokasi serangan untuk mengevakuasi warga yang terjebak di antara reruntuhan. Petugas berhasil membawa seorang korban selamat di atas tandu melewati reruntuhan. Serangan terjadi pada Selasa pagi, beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggaungkan gencatan senjata total dan menyeluruh antara Iran dan Israel.
Selain menimbulkan korban jiwa dan luka, area sekitar kompleks apartemen tersebut juga hancur oleh rudal Iran. Sebelumnya, kota Beersheba menjadi sasaran serangan rudal Iran selama 2 hari berturut-turut pada Kamis dan Jumat pekan lalu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump marah dengan serangan terbaru Israel dan Iran. Ia juga menyebut kedua pihak telah melanggar gencatan senjata yang telah diumumkan. These guys got to calm down. I didn't like plenty of things I saw yesterday. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They didn't have to unload. And I didn't like the fact that the retaliation was very strong. But in all fairness, Israel unloaded a lot. And now I hear Israel just went out because they felt it was violated by one rocket that didn't land anywhere. That's not what we want, I'll tell you. And I'm telling you, I'm not happy about that, Israel, either. All I do is play both sides. I think they both violated it. I'm not sure they did it intentionally. They couldn't rein people back. I don't like the fact that Israel went out this morning at all. And I'm going to see if I can stop it. So as soon as I get away from you, I'm going to see if I can stop it. Sebelumnya tensi panas Iran dan Amerika Serikat terus meningkat setelah militer Amerika Serikat meluncurkan serangan udara mereka ke 3 situs nuklir Iran. Panglima Angkatan Darat Iran, Mayor Jenderal Amir Hatami, memperingatkan Amerika Serikat akan menerima balasan atas serangan yang dilakukan ke 3 situs nuklir Iran. Dalam konferensi video dengan para komandan senior Angkatan Darat, Hatami mengatakan pemerintah Amerika Serikat telah melakukan kejahatan terhadap Iran sejak kemenangan revolusi Islam pada tahun 1979. Hatami mencatat bahwa operasi angkatan bersenjata Iran yang berhasil melawan rezim Israel membuat frustrasi musuh. Serangan itu memaksa Israel meminta bantuan Amerika Serikat, pihak utama yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut, dan melibatkannya secara langsung dalam bentrokan dengan Iran. از استقلال این کشور، از تمامیت ارضی کشور، از نظام مقدس جمهوری اسلامی که خود بزرگترین حامی استقلال و تمامیت ارضی کشور هست، با تمام قوا دفاع خواهیم کرد، برای پیروزی خواهیم جنگید. ما شهادت رو فیض بزرگ می‌دانیم، اما الان برای پیروزی می‌جنگیم. Untuk membahas konflik Iran-Israel lebih lanjut, kita sudah bersama dengan Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati, pengamat militer, mantan pilot F-16 TNI AU, kemudian juga ada Bapak Novel Bamukmin, Mujahid 212, ada Bapak Rabi Yaakov Baruk, pemuka Yahudi Indonesia, dan juga Profesor Hikmahanto Juwana, pengamat hukum internasional yang akan bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan bertanya kepada Prof. Hikmahanto terlebih dahulu. Ya, silakan dia. Selamat malam, Prof. Hik. Selamat malam. Baik, Prof. Hik, kita melihat saat ini gencatan senjata sudah dilakukan antara Iran dan juga Israel. Prof. Hik memandangnya gencatan senjata ini melambangkan perang ini sudah betul-betul selesai, ataukah kemungkinan akan ada serangan lanjutan yang melanggar gencatan senjata, Pak? Ya, kita harus tunggu untuk hal ini ya. Saya tidak bisa memprediksi, tetapi kita harus tunggu apakah ini akan merupakan gencatan senjata yang abadi terus begitu atau tidak. Tetapi kalau saya melihat dari pemberitaan tadi bahwa Iran sudah mengklaim bahwa mereka menang, demikian juga Israel mengatakan mereka menang. Jadi dengan pernyataan kemenangan ini seolah-olah perang sudah selesai. Tapi permasalahannya adalah dua negara ini sama-sama mengklaim menang. Pertanyaannya adalah, apa definisi menang bagi Israel? Apa definisi menang bagi Iran? Bagi Israel, kalau saya melihat definisi menang itu adalah apabila kemampuan pengembangan senjata nuklir Iran bisa dilumpuhkan. Lalu yang kedua adalah apabila pemimpin tertinggi di Iran bisa diturunkan. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai regime change. Karena ini yang diharapkan dalam pidato Perdana Menteri Netanyahu dengan mengatakan bahwa perang ini bukan perang melawan rakyat Iran, tetapi terhadap pemimpin Iran.
dan mendorong agar rakyat Iran bisa melakukan perubahan terhadap kepemimpinan. Nah, sementara bagi Iran, tentu definisi menang itu adalah apabila kemampuan, katakanlah senjata nuklir yang katanya dimiliki oleh Iran itu tidak bisa dimusnahkan. Walaupun saya mendengar dari pernyataan Menteri Luar Negeri Iran, dia mengatakan bahwa kami ini negara Non-Proliferation Treaty, kami sedang tidak mengembangkan senjata nuklir. Memang di Iran ada tenaga nuklir, tetapi tidak sedang mengembangkan senjata nuklir. Sehingga pertanyaannya adalah apa alasan bagi Israel untuk melakukan serangan ke Iran? Dan Iran telah mampu untuk menegasi serangan-serangan dari Israel, bahkan berhasil juga untuk menyerang menyerang balik Israel dan bisa menembus Iron Dome-nya. Yang kedua, Iran tentu akan mengatakan bahwa tidak ada regime change, tidak ada perubahan kepemimpinan dari pihak Iran. Sehingga dalam situasi seperti itu, tentu kita bisa mengetahui sebenarnya siapa yang unggul terhadap siapa. Namun demikian, kedua pemimpin pasti akan mengatakan bahwa saya menang karena ini untuk memberi semangat kepada para tentaranya dan juga memastikan mendapatkan legitimasi dari rakyatnya, ya, bahwa rakyat itu masih mendukung pihak pemimpin yang bersiteru ini. Nah, tetapi kita tahu bahwa Presiden Trump sudah turun. Saya bingung dengan Presiden Trump karena di awal dia seolah-olah berada di belakang Israel dengan melakukan pengeboman terhadap instalasi nuklir yang diduga membangun senjata nuklir. Tetapi pada kemarin titik tertentu dia seolah-olah menjadi mediator. Ini pertanyaan kita, apakah Trump khawatir? Kenapa? Serangan yang dijanjikan oleh Iran ke Amerika Serikat sebenarnya bukan dalam bentuk serangan fisik ke pangkalan militer di Qatar, ya, tetapi serangan ini dalam bentuk juga Menteri Luar Negeri Iran datang ke Rusia bertemu dengan Presiden Putin, dan di sana Presiden Putin cukup mengatakan bahwa serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat merupakan pelanggaran hukum. Oleh karenanya, kalau misalnya seperti itu, berarti waktu-waktu Rusia bisa ada di belakang Iran. Dan satu lagi yang serangan yang dilakukan oleh Iran adalah wacana menutup Selat Hormuz. Nah, ini tidak hanya membuat Amerika Serikat khawatir, terutama bursanya, sehingga dia turun dan seolah-olah menghajar Donald Trump, tetapi juga membuat khawatir banyak negara, termasuk Eropa, karena 80% dari minyak itu berasal dari Arab Saudi dan harus melewati Selat Hormuz. Jadi ini merupakan pergeseran dari Presiden Trump yang tadinya berada di belakang Israel, sekarang menjadi pihak yang memediasi adanya gencatan senjata. Demikian. Baik. Kalau Pak Agung melihat gencatan senjata ini seperti apa? Apakah akan ada lanjutan atau seperti apa, singkat saja? Oke, jadi pas perang dimulai itu masing-masing memiliki objektif dan cara. Jadi objektif ini dilanjutkan dengan strategi. Untuk Israel, strateginya adalah center of gravity atau yang dianggap sebagai titik lemah Iran, yaitu pemimpinan dari garda revolusi dan juga teater nuklir Iran. Itu harus dianihilasi, akhirnya berhasil dihancurkan, banyak yang meninggal pimpinannya dan mencoba menghancurkan reaktor nuklir, tetapi masalahnya kan tidak cukup. Saat tempur itu tidak bisa membawa bom yang cukup besar, sehingga akhirnya butuh Amerika terlibat. Tapi intinya adalah Netanyahu itu ingin agar ini jadi diperbesar, Amerika terlibat, dan nanti karena dia sendiri jadi tidak populer di negerinya kan, tidak populer di dunia internasional. Jadi harus mengalihkan isu Gaza ke isu yang baru, dari isu ke isu. Tapi di sisi lain Iran memiliki center of gravity-nya adalah bagaimana dia perlawanan membela rakyat Palestina sebagai negara revolusi betul. Nah,
kita tertarik ya. Sekarang statement bukan dikeluarkan oleh Panglima dari Republikan atau dari Revolutionary Guard atau Garda Revolusi, tapi dari Panglima Angkatan Darat Iran. Nah, ini pertama kali saya dengar. Kemudian yang kedua, tapi intinya perang itu kan ada perang perang militer, ada perang diplomasi, ada perang ekonomi dan perang informasional. Betul si Iran itu berhasil merebut dominasi di udara, keunggulan di udara, tetapi si Iran malah justru keunggulan informasi. Jadi dia menang informasi. Yang singkat saja. Jadi saat ini gagallah si Amerika dan Israel untuk menyatakan bahwa ini sudah hancur nuklirnya, dan gagal membuat pernyataan bahwa rudal itu sudah tidak berfungsi, Iran tidak berdaya. Di sisi lain, Iran menunjukkan bahwa mereka masih sanggup untuk membuat Israel itu tidak sanggup bertempur sendirian minta bantuan Amerika. Justru malah itu yang sekali. Itu, ya. Baik. Pemirsa, kita akan lanjutkan lagi Pak Agung. Pemirsa, The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.